السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والحمد لله الذي شرفنا بدور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، أوصيني وإياكم أيها المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وإلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول لبيك اللهم صل على نبينا محمد. Jamaah Jumat yang diberkahi Allah, salah satu keberkahan kita pada detik ini adalah Jumat ini kiamat belum berdiri, sedangkan Nabi mengatakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kenapa? Karena masih ada orang yang mengangkat, mengeraskan, mensyiarkan nama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka siapa saja yang meninggikan nama Allah di muka bumi, bumi pun takluk kepadanya. Bumi memerlukan orang-orang seperti ini. Tanah yang diinjak, tanah itu berbangga dibandingkan tanah yang di sebelahnya. Pohon-pohon yang dilalui, pohon-pohon itu mendoakan dan menyalaminya. Seperti sang baginda Nabi Muhammad dulu disalami oleh alam semesta. Nabi tidaklah marra bisyajaratin au bihajarin illa sallama alaih. Nabi tidaklah melewati satu pohon, bukit, pegunungan, kecuali benda-benda itu yang kita anggap benda yang tidak bergerak itu, ternyata dia menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh aneh mengaku ikut Nabi Muhammad SAW, tapi keberatan menyapanya dan mengatakan Assalamualaikum ya Nabi Allah. Maka perbanyaklah majlis-majlis yang banyak menyapa Rasulullah sebagai bentuk cinta dan sekaligus malu kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat dimuliakan Allah, tadabbur Quran kita pada Jumat siang ini, surah Al-Furqan surat 25 ayat 62, 63 dan selanjutnya. Di ayat 62 Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai apa tujuan Dia menciptakan siang dan malam. Siang dan malam itu hanya sebutan mengenai kumpulan waktu. Terbit matahari sampai terbenam matahari, waktu ini disebut dengan waktu siang, ditandai dengan terbitnya matahari. Jika dibagi lagi, ada pagi, ada duha, ada istiwa. Istiwa itu tadi sebelum zuhur beberapa saat, sebelum Jumat beberapa detik, disebut waktu istiwa, waktu matahari tepat di atas kepala. Di saat itu dimakruhkan sholat kecuali hari Jumat. Di hari Jumat dibolehkan, bahkan tetap dianjurkan seseorang sholat ketika masuk masjid. Ada lagi waktu tergelincir disebut zuhur. Waktu lebih panjang lagi bayang-bayang kita di sore hari disebut asar. Dibagi seperti itu. Jika dibagi lagi ada jam, ada detik. Tapi kita hari ini mengira yang disebut waktu itu adalah jam. Bukan. Waktu yang sebenarnya adalah satu nafas kita tarik, satu nafas kita keluarkan. Itulah waktu yang terdekat. Dan Allah mengatakan la tasubbud dahr
jangan pernah mencaci maki waktu. Ana dahru, akulah sang pengatur waktu, akulah sumber semua waktu. Maka kita mensyukuri detik per detik ini sebagai tanda syukur kepada sang pemilik waktu. Boleh juga disebut Allah itu sang waktu. Dialah yang menyebut dirinya ana dahru, akulah sang waktu itu. Apa kata beliau? Kata Rasulullah melalui firman ini, Nabi mengatakan, jangan kamu caci angin, jangan kamu caci ketika ada debu menempel, jangan katakan sial, karena orang yang sering mengatakan sial, hidupnya akan menjadi sial. Ana 'inda dhanni 'abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Ketika ada sahabat Nabi lagi duduk di masjid, ada majlis, tiba-tiba debu berterbangan, dibawa oleh angin, lalu mereka mencaci maki angin. Kata Nabi, la tasubur rih, jangan caci maki angin, fa innaha ma'murah, karena sang waktu memerintahnya dan dia diperintah. Maka kita nikmati, semakin menikmati, mensyukuri detik per detik, maka inilah yang disebut syakura atau syukura. Maka di ujung ayat dikatakan, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan. Dialah yang menjadikan siang dan malam bergantian, khilfah. Maka kata khilafah, khalifah itu artinya pergantian. Khalifah berarti pengganti yang sebelumnya. Nabi itu bukan khalifah, Nabi itu Rasulullah. Yang disebut khalifah orang yang menggantikannya. Maka tidak benar orang yang mengatakan Nabi ini membuat khilafah. Nabi itu lebih tinggi dari khilafah. Khilafah produk sahabat, sedangkan Nabi, beliau membawa risalah dan nubuah yang lebih tinggi dari segala-galanya. Liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Untuk apa waktu itu? Hanya dua saja. Level paling bawah, yadzakkara, orang itu mengambil peringatan, mengambil pelajaran, disebut yadzakkara, berzikir, mengingat sang waktu. Mengingat sang waktu ada yang bentuknya mahdhah, formal, sholat, zikir, baca Quran. Ada yang bentuknya spiritual, kerohanian. Apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, dianggap itu sebagai amanah, maka dia tidak pernah korupsi waktu, apalagi korupsi materi. Dia selalu adil, dia selalu menjaga apa yang Allah titipkan melalui hamba-hambanya. Orang ini juga disebut yadzakkara, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadzakkara, mengingat kehebatan Allah, mengingat ancaman Allah. Tapi ada yang kedua, au arada syukura, atau menghendaki syukur. Apa arti syukur? Rasa terima kasih. Syukur itu bukan kita mengatakan alhamdulillah dengan lisan semata. Rukun daripada syukur dimulai daripada qalbu. Ketika qalbu memandang semua yang terjadi ini diatur dengan baik oleh Allah, itulah yang disebut hamba yang bersyukur. Jangan-jangan kita masih belum bersyukur, kita masih menyalahkan siapa-siapa. Cobalah lihat di dunia kerja, cobalah lihat dalam hidup bernegara. Orang hari ini semua orang jadi pengamat, hatta orang yang gak pernah kuliah politik pun bercerita, mengeritisi. Dia tidak pakar tapi dia berbicara. Sedangkan itu adalah pantangan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, perhatikan, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan, dikomentari, diamati, diurus oleh yang bukan ahlinya, tunggulah as-sa'ah, waktu kehancuran. Maka kenapa masjid jadi rusak? Karena pengurus masjid mengurusi fatwa. Pengurus masjid jika bukan alim, jangan urus fatwa. Jamaah bukan orang alim, jangan urus fatwa. Fatwa urusan ulama. Fatwa itu dengan neraka cuma satu hijab saja. Keliru dengan sengaja, tidak insaf di situ, dia langsung kakinya di neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita betul-betul hati-hati. Itulah yadzakkara. Lain dengan syukura. Syukur ini memandang keindahan Allah. Orang-orang ini hidupnya penuh dengan rahmah,
kasih sayang, sedangkan yang pertama penuh kehati-hatian karena rasa takut. Lalu Allah mengatakan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Ibad jamak daripada abdun, hamba-hamba, ciptaan-ciptaan. Lalu Allah memberikan namanya di belakang nama hamba ini, hamba-hamba yang bergantung kepada rahmannya Allah. Apa beda rahman dengan rahim? Rahman itu menyayangi makhluk tak terbatas, sedangkan rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk kekasih-kekasihnya. Itu perbedaan rahman dengan rahim. Ibadur rahman karena dia bergantung dengan Allah yang menyayangi semua makhluk tanpa terkira, baik yang menyembahnya ataupun yang menentangnya, tetap Allah berikan setetes kasih sayang, apalagi yang menyembahnya. Mereka yang bergantung dengan nama ini tidak pernah sombong kepada siapapun, hatta kepada orang yang menentang Allah Ta'ala. Maka disebutkan di dalam ayat ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu ciri-cirinya, ciri-ciri kekasih Allah Ar-Rahman, dia berjalan di muka bumi hauna, dengan penuh kehinaan, tidak pernah merasa dirinya lebih alim, lebih benar ajarannya, lebih bagus manhajnya, mazhabnya, alirannya. Tidak pernah. Dalam hatinya dia mengatakan, ya Rabb, jika ada makhluk paling hina menurut manusia, akulah itu ya Allah. Inilah mereka ibadur rahman. Mereka lah wali-wali Allah di muka bumi, meskipun dia bukan ustadz, bukan ulama, bukan pengurus masjid, orang yang mungkin tidak dikenal, tapi di kalbunya ada rasa hauna, merasa hina di hadapan Allah, karena dia mengatakan, ya Rabb, mungkin orang memujiku karena kelihatan soleh, solehah, tapi batinku engkau maha tahu. Di dalam pikiranku, dalam diriku ada nafsu yang liar yang tidak sanggup aku kendalikan. Masing-masing kita tahu itu, bahwa di dalam diri kita ada serigala yang luar biasa, ada syahwat yang betul-betul meluap, tapi kita tutupi dengan pakaian-pakaian kesolehan. Mereka karena sadar diri mengatakan, kami hamba yang hina. Wa idza khatabahumul jahiluna, jika orang-orang jahil yang suka komentar, maka lafaznya selalu khatabah. Dan memang dari dulu orang yang tidak berpengetahuan itu suka berkomentar, dan ciri-ciri orang alim, dia berkomentar sesuai saatnya. Apa kata mereka jika dikomentari orang jahil? Salama. Inilah lafaznya, qalu salama. Apa arti salama? Jika orang melemparkan tai kepadanya, kotoran kepadanya, dia tidak membalasnya dengan kotoran. Al-Quran mengajarkan idfa billati hiya ahsan. Jika kamu diserang, dicaci maki, dikata-katai, jangan balas dengan hal yang sama, berarti kamu sama dengan mereka. Tapi qalu salama. Salama bara'atun min kulli syarrin, bara'atun min kulli auratin, terlepas kata-katanya, sikapnya dari kata-kata yang kasar, kata-kata yang hina, kata-kata yang kotor. Masih ingatkah kita kisah Nabi SAW berjalan dengan istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika berjalan, tiba-tiba Yahudi yang dalam hatinya ada kebencian membuli Rasulullah dengan salam yang tidak pas. Assalamualaikum. Hadis sahih Muslim, dan hadis ini mengabadikan bagaimana kisah Sayyidatuna Aisyah ketika suaminya dibuli, dicaci maki oleh seorang Yahudi. Nabi hanya menjawab waalaikum, tapi Sayyidah Aisyah dan hadis yang lengkap mengatakan alaikumussalam wal la'nah. Riwayat ini jarang disebutkan, kita hanya potong di kalimat alaikum. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Justru kalianlah yang terlaknat dan sial. Assalamualaikum artinya sial bagimu hai Muhammad. Dasar kamu orang terhina hai Muhammad, orang sesat hai Muhammad. Bagi ahli kitab, Nabi Muhammad itu sesat karena dianggap didatangi oleh setan. Orang-orang Yahudi memusuhi Sayyidina Jibril dan menganggapnya sebagai iblis yang terkutuk. Maka Nabi Muhammad, Nabi Isa bagi Yahudi dianggap sebagai aliran sesat.
kelompok membawa ajaran baru yang menyimpang. Apa jawaban Nabi? Alaikum. Ketika Sayyidah Aisyah menjawab, ditambahin alaikumussalam wal la'nah, dua sekaligus. Kalianlah yang sial, bahkan kalian terlaknat. Nabi menegur Sayyidah Aisyah, bukan menegur sang Yahudi. Apa kata beliau? Wahai istriku tercinta, bukankah aku telah menjawab wa'alaikum? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, engkau dihina. Berarti normal, sekelas istri Rasulullah, sahabat Rasulullah, murid Rasulullah, wajar nabinya, gurunya, bahkan suaminya disinggung, dia kemudian emosi. Tapi Nabi kemudian mendidik Sayyidah Aisyah untuk tidak membalas dengan emosi. Kata beliau dalam sabdanya, sungguh tidak ada yang mampu mengalahkan kekerasan, kekasaran, kecuali kelembutan. Al-hilmu, bersikap santun. Inilah orang yang dalam kalbunya ada cahaya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika khatabuhumul jahilun, ketika orang-orang jahil mengajak dia bertengkar, berselisih, dia tidak emosi, salama, dadanya lapang, kata-katanya pun santun. Maka siapa saja yang mengurus masjid, mengurus majelis, jika ada yang tidak senang, jangan pernah menanggapinya dengan emosi. Tanggapi dengan hal-hal yang sederhana, bahkan tanggapi dengan hal sikap yang bisa membungkamnya. Perbanyak saja aktivitas kebaikan, Allah akan bungkam orang-orang yang tidak faham. Lalu di ayat berikutnya dikatakan ciri-ciri kekasih Allah bukan dimulai dari ibadah. Kekasih Allah dimulai dari hal spiritual, hatinya merasa hina di hadapan Allah. Lalu yang kedua akhlak, baru yang ketiga ibadah. Ini yang disebut kekasih Allah. Beda dengan kita yang memandang kekasih Allah itu yang banyak sholat. Tunggu, sholat nomor 3. Maka di ayat berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Ciri ketiga dari kekasih Allah, ibadur rahman, mereka yabitun, mereka istiqamah malam hari untuk rukuk dan sujud kepada Allah, qiyam, berdiri membaca ayat-ayat Allah. Maka kesolehan pribadi bagi seorang kekasih Allah ditaruh nomor 3. Tapi kesolehan spiritual dan akhlak untuk bergaul secara sosial itu ditaruh di nomor pertama dan kedua. Baru kemudian dia jika berdoa tidak berdoa untuk dirinya, dia berdoa untuk umat. Apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Dia tidak berdoa untuk dirinya, ya Allah kayakan aku, selamatkan aku. Tidak, dia berdoa, ya Allah isrif 'anna. Boleh kita artikan jauhkan. Isrif itu juga boleh artikan arahkan sejauh-jauhnya. Jauhkan kami, 'anna, bukan dirinya, 'anni. Tapi semuanya umat dari azab jahannam. Inilah ciri ibadur rahman, kekasih-kekasih Allah. Bahasa vulgarnya wali Allah. Maka wali Allah di kalbunya umat Nabi Muhammad. Ini yang diajarkan baginda Nabi ketika beliau hendak sakarat, yang dikatakan ya ummati. Itu hadis sahih riwayat Imam Nasai dan imam-imam yang lainnya. Nabi ketika mau wafat bukan memikirkan apakah aku masuk surga atau neraka. Yang dipikirkannya bagaimana nasib umatku. Maka siapa saja yang dalam dirinya ada nur Nabiuna Muhammad SAW, ada ajaran cinta kasih Nabi Muhammad SAW, maka dia selalu memikirkan umat. Memikirkan umat bisa lewat majelis, bisa lewat pergerakan, bisa lewat politik, bisa lewat masjid, bisa lewat mengajar. Coba ambil saja dari mana yang kita bisa. Yang penting kita berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, doa dari Sayyidina Al-Khidr alaihissalam. Beliau berdoa yang disebut doa para aulia. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki, sempurnakan umat Nabi Muhammad. Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bantulah umat Nabi Muhammad. Para ulama kita meyakini siapa yang melazimkan baca doa ini sehingga dia mencintai umat Nabi Muhammad,
dia akan diangkat menjadi kekasih Allah, karena dia memikirkan dan mewarisi apa yang dulu difikirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir, termasuk hamba-hamba Allah yang ibadur rahman, hamba yang hatinya bergantung kepada Allah yang Maha Rahman, hamba yang sebelum wafatnya Allah tahbiskan angkat menjadi kekasihnya, yang ada di hatinya kerendahan hati, yang ada dalam jiwanya akhlak mulia, yang ada di dalam dirinya terdalam ibadah yang sangat-sangat syahdu bersama Allah SWT dan memikirkan umat semua. Nas'alullah ayyubarika lana ولسائر المسلمين والمسلمات وينفعنا بكل ما أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويسترنا سترا من كل عيب وعورة فاغفر لنا يا غفار يا غفور استغفروا أيها المسلمون إنه كان غفورا. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر أسمائه تنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود نبينا أحمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد أيها عباد الله نشهدكم بأن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله ونوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعدلوا فإن العدل أيها الحاضرون أقرب إليه أقرب إلى ربنا الرحمن الرحيم. وإن الله يا أيها الحاضرون قد أمرنا بالصلاة والسلام على حبيبه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. وارحمنا يا ربنا وارحم المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم ارزقنا الحسنى من الأخلاق. اللهم زين أخلاقنا بالحلم. اللهم نور قلوبنا بنور المعرفة وبنور المشاهدة والمراقبة. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك واجعل لنا يا ربنا العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم اصرف كل شر عن أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يغفرنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فاعتبروا يا أيها الأبصار واعدلوا إن الله يحب المقسطين وأقيموا الصلاة.